Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 483 lumpuh dengan satu tendangan. Pria bermata satu itu tidak lari sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang Luming dengan panik. Suara mendesing. Tombak perang itu terbang melintasi langit dan langsung menembus jarak beberapa ribu meter, menuju ke arah Luming. Pergi, cepat pergi. Di sisi lain, Sue Chao dan Qiu Changkong sudah menjerit ketakutan saat mereka terbang dengan panik. Mereka tidak berani berhenti sejenak. Di mata mereka, Luming hanyalah iblis. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Sambil berpikir, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. Serangan jalur Gokudo. Suara mendesing. Pria dan tombak itu menjadi satu, berubah menjadi serangan ekstrim. Puci. Ketika sosok Luming muncul kembali, ada lubang besar di dada pria bermata satu itu. Luming melancarkan serangan terkuatnya dan membunuh pria bermata satu itu dalam satu gerakan. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul. Luming membuka mulutnya dan menghisap. Esensi darah pria bermata satu dan yang lainnya semuanya dilahap olehnya. Segera, Luming maju selangkah dan mengejar Sue Chao. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sue Chao. Ah tidak. Sue Chao sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Wajahnya pucat saat dia mundur dengan panik. Sue Chao, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hari ini, kamu harus mati. Mata Luming dingin dan penuh dengan niat membunuh. Tidak, Luming, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan melepaskanmu. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sue Chao berteriak ketakutan. Jangan khawatir. Tidak lama lagi anjing tua itu, Tuan Istana Guntur, juga akan turun menemani Anda. Luming berkata dengan dingin. Lalu, dia menusukkan tombaknya. Tidak. Sue Chao meraung dengan ganas dan meledak dengan seluruh kekuatannya, ingin memblokirnya. Namun, semuanya sia-sia. Tombak panjang Luming menembusnya dan semua perlawanannya berubah menjadi abu. Darah muncrat saat Sue Chao tertusuk tombak. Sue Chao, mati. Pada saat yang sama, esensi darah Sue Chao dimakan oleh Luming, dan cincin penyimpanannya diambil. Lalu, dia berbalik dan menghilang. Lari. Wajah Qiu Changkong pucat, dan bibirnya bergetar saat dia mencoba yang terbaik untuk terbang. Namun, saat berikutnya, sesosok muncul di hadapannya. Luming, jangan bunuh aku. Petik 2. Qiu Changkong meraung. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Luming berkata dengan dingin. Saat wajah Qiu Changkong berseri-seri, Luming melanjutkan, karena orang yang seharusnya membunuhmu bukanlah aku. Bang! Luming menendang dantian Qiu Changkong. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur ke dalam dantiannya dan topan Qi di dalam dantiannya hancur. Segera setelah topan Qi dihancurkan, budidaya Qiu Changkong menjadi lumpuh. Luming, kamu telah melumpuhkan kultivasiku. Kamu telah melumpuhkan kultivasiku. Kamu binatang, kamu binatang. Qiu Changkong menjerit putus asa. Omong kosong. Luming menamparkan Qiu Changkong dan mengirimnya terbang sejauh puluhan mil, mendarat di atas sekte pedang mistik. Kalahkan dia. Lin Suei berteriak kegirangan. Seorang ahli segera terbang dan menangkap Qiu Changkong. Mundur. Pada saat ini, Qiu Wuyang dan para ahli angkatan darat matahari semuanya ketakutan. Mereka meraung marah dan ingin mundur. Tapi bagaimana angkatan darat bisa bergerak begitu cepat? Hari ini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Sosok Luming muncul di langit di atas Legiun Matahari. Raja, tolong selamatkan kami. Kami dari rumah besar matahari. Nenek moyang lama dari istana matahari besar kita juga seorang raja. Seorang jenderal lapis baja meraung. Namun, tanggapan Luming adalah sebuah pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan guntur yang tak ada habisnya, dan segera meledak. Tanda tanya koma. Di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Di bawah, tentara matahari berteriak. Dalam sekejap, setidaknya ribuan tentara-tentara matahari tewas tersambar petir. Termasuk beberapa raja setengah langkah yang memimpin, mereka semua terbunuh. Menyerang. Semuanya, serang. Musnahkan sekte pedang 10 arah dan tentara matahari.
Lin Suei berteriak. Semuanya, serang. Ling Potian juga meraung. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Sosok-sosok bergegas keluar dari Sekte Pedang Mistis dan menuju Sekte Pedang 10 Arah dan Tentara Matahari. Membunuh. Para seniman bela diri di bawah ranah seni bela diri Grandmaster juga meraung marah dan keluar dari Sekte Pedang Mistik. Bagaimana ini bisa terjadi? Qiu Wuyang, kepala Sekte Pedang 10 Penjuru, menjerit nyaring dan melarikan diri. Dia tidak peduli dengan orang lain dari Sekte Pedang 10 Penjuru. Sekalipun semua orang mati, bagaimana bisa dibandingkan dengan nyawanya? Namun, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Lu Ming. Qiu Wuyang berteriak ketakutan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas. Dia menendang dantian Qiu Wuyang dan Qiu Wuyang mengikuti jejak Qiu Cangkong. Tanda tanya koma. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan puluhan tombak petir muncul. Saat berikutnya, mereka menembak. Puff, puff. Di pasukan Sekte Pedang Segala Arah dan Legiun Matahari, semua seniman bela diri di atas alam Grandmaster bela diri tingkat 9 dibunuh oleh tombak petir. Setelah membunuh orang-orang ini, Lu Ming tidak bergerak lagi. Dia berdiri diam di kehampaan dan mulai memurnikan esensi darah pria bermata satu dan yang lainnya. Dengan kematian para eksekutif senior dari Sekte Pedang 10 Arah dan Tentara Matahari, sisanya seperti tumpukan pasir lepas. Mereka sama sekali bukan tandingan Lin Suei dan yang lainnya. Itu adalah pembantaian sepihak. Oleh karena itu, Lu Ming tidak perlu mengambil tindakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Esensi darah pria bermata satu dan yang lainnya sangat kaya. Lu Ming mengubah separuhnya menjadi inti esensial dan menggunakan separuh lainnya untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Sesaat kemudian, garis keturunan kedua bergetar dan cakra perak ke-6 muncul. Garis keturunan keduanya juga telah naik ke tingkat ke-6 kelas raja. Setelah beberapa saat, garis keturunan kedua mencapai batas kelas raja tingkat 6. Budidaya Lu Ming juga meningkat sedikit, mencapai puncak fase awal alam Raja Bela Diri tingkat pertama. 1 ranah Raja Bela Diri LV3, 4 ranah Raja Bela Diri LV2, dan 1 ranah Raja Bela Diri LV1, tetapi mereka hanya membantuku meningkatkan kultivasiku sedikit saja. Lu Ming tersenyum pahit. Sepertinya dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan budidayanya setelah menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Tidak jauh dari situ, teriakan perang mengguncang langit, tapi itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Tidak lama kemudian, suara perkelahian mereda. Hanya beberapa orang dari Sekte Pedang 10 Penjuru dan Legiun Matahari yang berhasil melarikan diri. Kebanyakan dari mereka telah terbunuh. Hal ini terutama terjadi pada petinggi Sekte Pedang 10 Penjuru dan Sekte Iblis Surgawi. Kali ini, untuk menghancurkan Sekte Pedang Esensi Mistik dalam satu gerakan, Sekte Pedang 10 Penjuru telah mengirimkan ahli tingkat 9 dan ahli tingkat 8 dari Sekte Iblis Surgawi. Dalam pertempuran ini, mereka dimusnahkan sepenuhnya. Ini termasuk para pemimpin sekte dari Sekte Pedang 10 Penjuru dan Sekte Iblis Surgawi. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Lu Ming menoleh. Mata emas. Tatapan Lu Ming berkedip. Mayat darah bermata emas terbungkus aura darah kental. Aura darah berkumpul dan membentuk kepompong darah besar di udara. Mata emas baru saja menyerap darah pria bermata satu dan yang lainnya. Setelah menyerap darah raja, sepertinya dia akan berevolusi lagi. Bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat itu, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Lin Suei, Ling Potian, Sangguan Ming, Yan Kuan, dan lainnya muncul tidak jauh dari Lu Ming. Lu, tidak, aku memberikan penghormatanku kepada Raja. Lin Suei awalnya ingin memanggil Lu Ming, tapi dia segera bereaksi dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan. Salam, Tuan Raja. Yang lainnya juga membungkuk dan menangkupkan tinju mereka. Bab 484 Qiu Cangkong putus asa. Di dunia bela diri Dao, kekuatan adalah yang utama. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula statusnya. Itu tidak ada hubungannya dengan senioritas. Pada saat itu, Lin Suei dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan hormat dan kagum. Kekaisaran matahari yang terik akhirnya melahirkan raja lain, dan raja yang masih sangat muda. Hati mereka gemetar karena kegembiraan. 5 hari yang lalu,
Sue Chao telah menunjukkan kekuatan tingkat raja dan menghancurkan formasi pelindung Sekte Pedang Mistik dengan satu gerakan. Seberapa kuat dia? Mereka sudah putus asa. Namun, dia tidak menyangka saat Lu Ming muncul, situasinya akan terbalik sepenuhnya. Dengan semangat binitian, dia menghabisi lawannya. Di tengah kerumunan, suasana hati Yan Kuan sangat rumit. Dalam benaknya, segala macam situasi di keluarga Mo Kekaisaran Bulan Kegelapan muncul. Pada saat itu, Lu Ming sangat lemah sehingga ada perbedaan besar di antara mereka. Namun, hanya beberapa saat berlalu dan situasinya berbalik. Sekarang, Lu Ming jauh lebih kuat darinya. Jadi ini favorit surga yang legendaris. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Yan Kuan menghela nafas. Ayo kembali ke sekte, kata Lu Ming. Di luar sekte pedang mistik, tentu saja ada banyak orang yang harus menghadapi akibatnya. Lu Ming dan yang lainnya telah kembali ke gerbang gunung. Lu Ming, aku mohon padamu. Biarkan aku pergi. Kirimi saya pesannya. Begitu Lu Ming kembali ke gerbang gunung, Qiyu Changkong mulai memohon dengan histeris. Pada saat ini, budidaya Qiyu Changkong telah lumpuh, dan semua meridian di tubuhnya telah rusak. Dia lebih buruk dari orang biasa, dan dia terbaring di tanah, memohon belas kasihan. Changkong, apa yang perlu ditanyakan? Pemenang mengambil semua. Paling-paling, aku akan mati saja. Qiyu Wu yang mirip dengan Qiyu Changkong, tapi dia jauh lebih pantang menyerah. Dia duduk di tanah dan berteriak dengan dingin. Diam, Pak Tua, itu semua karena kamu. Saya, Qiyu Changkong, adalah seorang jenius. Saya seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Itu semua karena ambisimu sehingga aku menyinggung Lu Ming dan berakhir dalam kondisi ini. Itu semua karenamu, Pak Tua. Kamu harus mati sekarang. Qiyu Changkong memelototi Qiyu Wuyang dan berteriak dengan marah. Kamu. Qiyu Wuyang memandang Qiyu Changkong dengan kaget. Dia tidak percaya Qiyu Changkong akan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Lu Ming, ini semua salah orang tua ini. Ini semua salahnya. Dia menghasutku. Jika Anda ingin membunuh seseorang, bunuh dia. Aku tidak bersalah. Teriak Qiyu Changkong. Apakah begitu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia terbang menuju gunung di belakang Sekte Pedang Mistik. Ada sebuah gunung kecil di belakang Sekte Pedang Mistis. Ada sebuah halaman di gunung, dan Lu Yuntian serta Li Ping tinggal di sana. Saudara Tian, itu pasti Minger. Dia akan baik-baik saja, kan? Li Ping berkata dengan cemas. Baru saja, Qiyu Changkong dan yang lainnya meneriakkan nama Lu Ming dan beritanya telah menyebar ke seluruh Sekte Pedang Mistik. Tentu saja, mereka juga mendengarnya. Minger adalah seorang jenius. Dia seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir. Lu Yuntian menghibur. Meskipun dia mengatakan itu, matanya dipenuhi kekhawatiran. Pertarungan tadi terlalu mengejutkan. Itu mengguncang bumi dan kilat menyambar seperti pemandangan akhir dunia. Adegan ini telah melampaui jangkauan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, mereka khawatir Lu Ming akan menghadapi musuh yang tak terbayangkan. Tuan, Nyonya, pada saat ini, seorang pria kekar berlari masuk dengan tergesa-gesa. Bagaimana itu? Bagaimana situasinya? Li Ping bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan, Nyonya, ini kemenangan besar. Tuan Muda Lu Ming telah kembali dan membunuh lawannya. Sekarang, Sekte Pedang 10 Arah hampir hancur. Pria besar itu berkata dengan penuh semangat. Benarkah? Benarkah? Mata Lu Yuntian melebar karena terkejut. Di dalam hatinya, Sekte Pedang yang ada di mana-mana hanyalah kekuatan yang tak terkalahkan. Ia mendominasi Kekaisaran Matahari Terbakar dan sangat kuat. Sekarang, sebenarnya hampir hancur. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Ming yang melakukannya? Lu Yuntian berpikir dalam hati. Tuan, Nyonya, saya punya berita bagus lainnya. Tuan Muda Lu Ming tampaknya telah menjadi seorang raja, raja seni bela diri yang tinggi dan perkasa. Pria parubaya itu berkata dengan penuh semangat. Bahkan suaranya bergetar saat mengatakan ini. Apa? Lu Yuntian dan Li Ping tercengang. Raja, Ming, telah menjadi tingkat raja. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya bereaksi. Mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan juga kegembiraan yang luar biasa. Dengan status mereka sebelumnya, secara alami mustahil bagi mereka untuk melakukan kontak dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja.
Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster pun sulit untuk dihubungi. Namun, mereka sudah berkali-kali mendengar nama tingkat raja. Mereka semua adalah tokoh legendaris yang seperti dewa dengan kemampuan menghancurkan dunia. Mereka hidup selama ribuan tahun dan mengabaikan perubahan di dunia. Kekaisaran matahari yang terik tidak memiliki raja selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang, putra mereka telah menjadi karakter seperti itu. Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Liu Chun adalah, benarkah? Suara Lu Yuntian sedikit bergetar. Dia pernah menjadi seniman bela diri sejati di masa lalu, jadi dia lebih tahu apa arti tingkat raja. Di masa lalu, alam Grandmaster adalah tujuan seumur hidup Lu Yuntian. Sedangkan untuk menjadi raja, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Sekarang, putranya, Lu Ming, benar-benar telah mencapainya. Itu benar, sama sekali tidak salah. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Bas, pada saat ini, ruang bergetar, dan sesosok tubuh muncul. Beberapa dari mereka terkejut, tetapi ketika mereka memfokuskan mata mereka, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Minger, Minger, Liping dengan cepat berjalan ke arah Lu Ming dan mengukurnya dengan cermat. Di matanya, Lu Ming adalah putranya terlepas dari apakah dia seorang raja atau bukan. Ayah, ibu, Minger telah kembali menemuimu. Kata Lu Ming. Kamu telah menerobos ke kerajaan raja. Lu Yuntian bertanya. Suaranya bergetar saat dia memandang Lu Ming dengan penuh harap. Ayah, saya cukup beruntung bisa menerobos 5 hari yang lalu. Lu Ming menggaruk kepalanya dan berkata. Hahaha, dia benar-benar berhasil menembus tingkat raja. Hahaha, ini bagus sekali. Putraku adalah tingkat raja, dan dia masih sangat muda. Setelah menerima jawaban tegas dari Lu Ming, Lu Yuntian sangat bersemangat. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan lebih bahagia daripada saat dia sendiri yang berhasil menembus tingkat raja. Ayah, aku datang hari ini untuk memintamu memahami masalah lama. Kata Lu Ming. Masalah lama. Lu Yuntian sedikit bingung. Ayah, ibu, ikut aku. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming memunculkan tirai energi sejati yang menyelimuti Lu Yuntian dan Liping. Kemudian, dia berubah menjadi kilatan petir dan menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, mereka muncul di depan gerbang utama Sekte Pedang Mistis. Ini, begitu cepat. Lu Yuntian dan Liping sangat terkejut. Gunung itu berjarak puluhan mil dari Sekte Pedang Mistik, tetapi mereka tiba dalam sekejap. Di mata mereka, metode seperti itu tidak ada bedanya dengan metode dewa. Namun, orang ini adalah putra mereka, yang membuat mereka semakin bahagia. Salam, Tuan Tua Lu, Nyonya Lu. Ketika Lin Sui dan yang lainnya melihat Lu Yuntian dan Liping, mereka segera membungkuk dan tidak berani mengabaikannya. Pemimpin Sekte Lin, senior, kamu terlalu sopan, terlalu sopan. Lu Yuntian buru-buru mengembalikan busurnya. Kiu Changkong. Pada saat ini, tatapan Lu Yuntian menyapu seluruh area dan dia melihat Kiu Changkong. Bab 485 satu-satunya di dunia yang berada di atas hutan belantara surgawi. Lu Yuntian, tidak, Tuan Tua Lu, tidak, Paman Lu, aku mohon kamu mengampuni aku. Ketika Kiu Changkong melihat Lu Yuntian, dia berteriak histeris. Haha, Kiu Changkong, kamu masih punya wajah untuk memintaku mengampunimu. Haha, kamu akhirnya jatuh ke akhir seperti itu. Langit mempunyai mata. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Paman Lu, ini salahku di masa lalu. Saya buta dan dibutakan oleh keserakahan. Saya salah. Tolong, karena usiaku yang masih muda dan bodoh, ampunilah nyawa anjingku. Kiu Changkong meratap sedih, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Lu Ming cukup terkesan dengan ini. Air mata dan ingus mengalir keluar dari mata dan hidungnya. Kiu Changkong, diamlah. Kamu memalukan bagi keluarga Kiu. Teriak Kiu Wuyang. Orang tua, diamlah. Apa keluarga Kiu? Berapa nilainya? Jangan sebutkan keluarga Kiu kepadaku. Teriak Kiu Changkong. Anda. Kiu Wuyang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dadanya naik turun, dan matanya dipenuhi kekecewaan. Apakah ini masih kejeniusan keluarga Kiu-nya yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun? Itu sungguh memalukan. Pria tua. Tiba-tiba, mata Kiu Changkong menyipit saat dia berusaha berdiri.
Dia mengeluarkan belati dan berjalan menuju Qiu Yang. Mata Lu Ming, Lin Sui, dan yang lainnya bersinar, tapi mereka tidak bergerak. Makhluk jahat, apa yang ingin kamu lakukan? Qiu Yang meraung. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini semua salahmu, pergilah ke neraka. Mata Qiu Cangkong dipenuhi dengan kekejaman saat dia menusukkan belati di tangannya ke arah Qiu Yang. Qiu Yang meraung dan berguling ke samping, menghindari serangan itu, tetapi Qiu Cangkong segera menindaklanjuti serangan lainnya. Kali ini, Qiu Yang tidak bisa menghindarinya lagi. Belati itu menembus punggungnya dan darah mengalir keluar. Makhluk jahat, makhluk jahat. Qiu Yang meraung. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan, keengganan, dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya Qiu Cangkong akan membunuhnya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan mati. Di sampingnya, Lin Sui, Ling Potian, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Qiu Yang, penguasa Kekaisaran Matahari Terik, raja setengah langkah dari generasinya, dan karakter tangguh yang hampir menyatukan seluruh Kekaisaran Matahari Terik, telah dibunuh oleh juniornya yang paling berharga. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Lu Ming, Paman Lu, lihat, aku benar-benar menyesal. Aku bahkan telah membunuh Qiu Yang. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. Qiu Cangkong berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Jika aku membiarkan orang seperti itu pergi, bahkan surga pun tidak akan setuju. Mata Lu Yuntian dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming menjentikkan jarinya dan 4 tombak panjang dipadatkan dari inti esensialnya. Mereka terbang keluar dan memakukan anggota badan Qiu Cangkong ke tanah. Qiu Cangkong menjerit nyaring. Lu Ming menggerakkan tangannya dan pedang tempur muncul. Dia berkata, "Ayah, nyawa Qiu Cangkong ada di tangan kita sekarang." Lu Yuntian pernah ditangkap oleh Qiu Cangkong dan disiksa selama 8 tahun. Di dunia ini, orang yang paling banyak membunuh Qiu Cangkong adalah Lu Yuntian. Selain itu, Lu Ming juga tahu bahwa Lu Yuntian selalu memiliki simpul ini di hatinya. Baiklah, Lu Yuntian mengambil pedangnya dan berjalan menuju Qiu Cangkong. Tidak, Paman Lu, jangan bunuh aku. Qiu Cangkong masih memohon belas kasihan. Diamlah, Paman Lu. Kamu tidak pantas memanggilku seperti itu. Mati. Mati. Lu Yuntian berteriak dingin dan menebas dengan pedangnya. Kepala Qiu Yang terbang tinggi ke udara. Setelah membunuh Qiu Cangkong, Lu Yuntian sepertinya telah terbebas dari beban berat dan menghela nafas lega. Minger, terima kasih telah mengizinkanku membunuh Qiu Cangkong. Lu Yuntian berkata pada Lu Ming. Ayah, kamu dan aku adalah ayah dan anak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus saya lakukan. Sayangnya, saya masih belum dapat menemukan harta karun yang dapat membantu Anda pulih. Lu Ming menghela nafas. Haha, Minger, tidak perlu memaksakannya. Saya sudah sangat puas dengan pencapaian Anda saat ini. Lu Yuntian tertawa. Ayah, Ibu, kenapa aku tidak melihat Qiu Yue? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming tidak melihat Qiu Yue sejak awal. Itu sangat aneh. Mustahil bagi Qiu Yue untuk meninggalkan sisi Lu Yuntian dan Li Ping setelah pertempuran besar itu. Saat menyebut Qiu Yue, ekspresi Lu Yuntian dan Li Ping sedikit berubah. Lu Ming secara alami menyadari perubahan ekspresi mereka. Dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Apa terjadi sesuatu pada Qiu Yue? Lu Ming mau tidak mau merasa cemas. Ayah, Ibu, Qiu Yue, apa yang terjadi padanya? Lu Ming bertanya. Minger, jangan khawatir. Qiu Yue baik-baik saja. Li Ping berkata dengan tergesa-gesa. Lalu kenapa aku tidak melihatnya? Ceritanya panjang. Ming, ayo kembali ke kediaman kita dulu dan bicarakan secara detail. Lu Yuntian menghela nafas. Baiklah. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan kembali ke halaman tempat Lu Yuntian dan Li Ping menginap. Adapun masalah di luar, dia akan menyerahkannya kepada Lin Sui dan yang lainnya untuk ditangani. Setelah kembali ke halaman, Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping duduk di bangku batu di halaman. Ming, Qiu Yue pergi 3 bulan lalu. Li Ping menghela nafas. Ada sedikit keengganan di matanya. Dia pergi. Kemana dia pergi? Lu Ming bertanya. Minger, seperti ini. Sekitar 3 bulan lalu, seorang wanita parubaya tiba-tiba muncul.
Dia mengatakan bahwa dia melihat bakat Qiu Yue dan bahwa garis keturunan Qiu Yue cocok baginya untuk mewarisi warisannya. Dia ingin mengambil Qiu Yue sebagai muridnya dan membawanya pergi dari tempat ini. Lu Yuntian menjelaskan. Ah, ada hal seperti itu. Lu Ming sedikit terkejut. Itu benar. Menurut wanita parubaya itu, dia berkeliling dunia untuk mencari penerus yang cocok. Dia menemukan Qiu Yue berdasarkan resonansi garis keturunannya dan bertekad untuk menjadikan Qiu Yue sebagai muridnya. Pada awalnya, saya dan Qiu Yue menentangnya, tetapi kemudian, wanita parubaya itu mengungkapkan metode yang mengejutkan. Dengan lambaian tangannya, hari tiba-tiba berubah menjadi malam. Hal yang paling menakjubkan adalah dia dapat mengobrak-abrik ruang tersebut. Itu hanyalah teknik surgawi. Melihat teknik lawan yang luar biasa, saya memutuskan untuk membiarkan Qiu Yue pergi bersamanya. Lagi pula, itu bagus untuk Qiu Yue. Kata Lu Yuntian. Apa? Dengan lambaian tangannya, dia bisa mengubah siang menjadi malam, dan dia bahkan bisa menembus angkasa. Lu Ming sangat terkejut. Teknik macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Itu benar. Namun, gadis itu, Qiu Yue, hanya ingin menunggumu kembali dan tidak mau mengakuimu sebagai tuannya. Pada akhirnya, dia dibawa pergi secara paksa oleh wanita parubaya itu. Kata Lu Yuntian. Diambil secara paksa. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Itu benar, tapi Minger, kamu tidak perlu khawatir. Saya pikir wanita itu benar-benar ingin menjadikan Qiu Yue sebagai muridnya. Dia seharusnya tidak mempersulit Qiu Yue. Kata Lu Yuntian. Meskipun dia mengatakan ini, Lu Ming masih merasa sangat tidak nyaman. Mungkinkah dia tidak akan pernah bisa melihat Qiu Yue lagi? Ayah, Ibu, apakah pihak lain meninggalkan kabar? Apakah dia mengatakan dari sekte mana dia berasal? Lu Ming bertanya. Pihak lain hanya meninggalkan satu kalimat, dan itu adalah, di alam liar surgawi, hanya ada satu di dunia. Kata Lu Yuntian. Satu-satunya di dunia yang berada di hutan belantara surgawi. Apa maksudnya ini? Lu Ming tercengang dan dia berpikir keras. Bab 486 membunuh dalam perjalanan menuju ibu kota kekaisaran. Di atas hutan belantara surgawi. Mungkinkah itu terjadi di alam liar surgawi? Dikatakan bahwa di luar benua hutan belantara surgawi, ada benua lain. Namun, itu terlalu jauh dan hanya sekedar legenda. Juga, apa yang dia maksud dengan satu-satunya di dunia? Lu Ming tidak bisa mengerti. Minger, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada Qiu Yue. Ketika dia berhasil dalam kultivasinya, dia mungkin akan kembali mencari Anda. Gadis itu akan merindukanmu. Melihat Lu Ming sedikit tidak senang, Lu Yuntian mencoba menghiburnya. Ayah, Ibu, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum tipis dan menenangkan diri. Setelah itu, dia mulai mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping. 1 jam kemudian, Lu Ming pergi. Lu Ming melangkah ke aula pertemuan Sekte Pedang Mistik. Lin Sui dan yang lainnya semuanya ada di dalam. Ketika mereka melihat Lu Ming masuk, mereka segera berdiri dan memberi hormat padanya. Salam, Tuan Raja. Kita semua adalah kenalan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Huachi, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membiarkanmu secara pribadi menghancurkan sekolah pedang 10 arah. Sekarang waktunya telah tiba. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata secara langsung. Wajah Huachi dipenuhi ekstasi. Dia mendatangi Lu Ming dan membungkuk dalam-dalam. Saudara Lu, Huachi akan mengingat ini dan sangat bersyukur bisa membalas dendam. Haha, Huachi, dengan hubungan kita, tidak perlu bersikap sopan. Ayo pergi. Kami akan pergi ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu dan membantu Anda merebut kembali ibu kota kekaisaran. Kalau begitu, kita akan membunuh jalan menuju sekolah pedang 10 arah. Kata Lu Ming. Ayo pergi bersama. Lin Sui, Ling Potian, dan yang lainnya berkata. Dan EBSP, baiklah, pemimpin sekte Lin, Huachi dan saya akan pergi dulu. Kalian membawa leluhur bela diri dan ahli di atas dan ikuti. Kata Lu Ming. Bagaimanapun, dia masih harus menyerahkan akibatnya kepada Lin Sui dan yang lainnya. Dengan itu, esensi klasik Lu Ming bergulir dan dia menghilang bersama Huachi. Kumpulkan semua ahli di atas alam leluhur bela diri dan kita bisa berangkat. Perintah Lin Sui. Lu Ming membawa Huachi bersamanya dan meninggalkan sekte pedang mistik secepat kilat,
menuju ibu kota kekaisaran. 10.000 mil jauhnya dari Sekte Pedang Mistis, sebuah tentara menyerbu menuju sekte tersebut dengan kecepatan tinggi. Tentara ini berwarna merah dan memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah kavaleri serigala bersisik merah milik Luming. Aduh, aduh. Raungan serigala terdengar saat kavaleri merah darah menyerang ke depan. Terlihat setiap prajurit berlumuran darah. Mereka jelas telah melalui pertempuran sengit. Cepat, cepat. Baru saja, tentara 100.000 Sekte Pedang 10 arah dan tentara matahari menerobos pengepungan dan menyerang Sekte Pedang Mistik. Mereka menggunakan pasukan lain untuk menahan kami. Mereka pasti menyerang Sekte Pedang Mistik. Kita harus segera kembali untuk membantu. Huaying sangat cemas dan terus berteriak. Selama periode waktu ini, kavaleri besi berwarna merah darah dipimpin oleh Huaying. Jenderal, ada ahli yang sangat kuat di sekolah pedang 10 arah dan tentara matahari. Bahkan jika kita terburu-buru, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya. Kata seorang wakil jenderal di sampingnya. Meskipun tidak ada gunanya, kita tetap harus pergi. Keluarga juara Markis berada di Sekte Pedang Mistik, dan Pangeran ke-8 berada di atas mereka. Bahkan jika kita benar-benar dimusnahkan, kita masih harus pergi dan menyelamatkannya. Huaying memarahi. Ya, Jenderal. Wakil Jenderal menjawab. Apa itu? Tiba-tiba, seorang wakil jenderal memandang ke langit di kejauhan. Huaying dan yang lainnya juga menoleh. Di ujung cakrawala, ada sambaran petir yang mendekat dengan cepat. Sesaat kemudian, kilat muncul di langit di atas mereka. Petirnya surut, dan dua sosok muda muncul di langit. Apa itu? Mahkota, juara Markis. Itu benar-benar juara Markis. Juara Markis telah kembali, dan Pangeran ke-8 juga telah kembali. Kavaleri merah darah langsung berteriak kaget. Bawahanmu menyapa juara Markis dan Pangeran ke-8. Huaying buru-buru bergegas ke langit dan membungkuk. Bawahanmu menyapa juara Markis dan Pangeran ke-8. Semua kavaleri besi berwarna merah darah memberi hormat kepada Luming dan Huachi. Namun, orang pertama yang mereka panggil adalah Luming, diikuti oleh Pangeran ke-8. Luming sendirian menciptakan kavaleri berwarna merah darah. Dalam hati mereka, Luming adalah eksistensi tertinggi. Naluri pertama mereka adalah mendengarkan perintah Luming. Kavaleri merah darah adalah kavaleri merah darah Luming. Itu adalah kavaleri merah darah sang juara Markis. Meskipun Huaying adalah anggota keluarga kerajaan, Luming adalah prioritas utama mereka sekarang. Tidak perlu bersikap sopan. Luming melambaikan tangannya. Juara Markis, Pangeran ke-8, senang sekali kamu baik-baik saja. Kami baru saja akan menuju ke Sekte Pedang Mistis, tapi kami tidak menyangka akan melihatmu di sini. Apakah Sekte Pedang Mistik telah dikalahkan? Petik 2. Wajah Huaying tampak serius. Dia menduga Sekte Pedang Mistik mungkin telah dikalahkan, dan Luming telah menyelamatkan Huachi dan keluar dari pengepungan. Ya, perang dengan Sekte Pedang Mistik telah berakhir. Huachi mengangguk. Apa, mungkinkah Sekte Pedang Mistik telah dimusnahkan sepenuhnya? Ekspresi Huaying berubah. Jika memang demikian, maka situasinya sudah benar-benar berakhir. Hanya dengan orang-orang ini, mereka tidak akan bisa menimbulkan gelombang sama sekali. Mereka hanya bisa mundur ke perbatasan secepat mungkin. Anda salah. Perang dengan Sekte Pedang Esensi Mistik telah berakhir. Yang benar-benar dimusnahkan adalah Sekte Pedang 10 arah dan Tentara Matahari. Juara Markis dan aku sedang menuju ke ibu kota kekaisaran sekarang untuk membunuh Raja Surgawi, pengkhianat itu. Kata Huachi. Apa? Huaying dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Saya lupa memberitahu Anda bahwa juara Markis telah menerobos ke ranah raja. Bagaimana badut dari sekolah pedang 10 penjuru bisa menjadi lawannya? Petik 2. Kata Huachi. Apa? Raja? Seorang raja. Semua kavaleri berwarna merah darah tercengang, mata mereka membelalak saat melihat ke arah Luming. Raja? Kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis, dan membuat mereka semua tercengang. Setelah beberapa saat, tubuh mereka masing-masing gemetar karena kegembiraan. Mereka memandang Luming dengan kekaguman yang gila. Juara Markis, perkasa. Juara Markis tidak terkalahkan. Puluhan ribu kavaleri merah darah berteriak kegirangan. Jenderal mereka, panglima tertinggi mereka, sebenarnya telah menerobos ke wilayah raja. Mereka sangat bersemangat. Mereka adalah tentara yang dibangun sendiri oleh Luming.
Mereka akan melalui suka dan duka bersama-sama. Kemuliaan Lu Ming adalah kemuliaan mereka. Mereka tentu saja bersemangat. Mulai sekarang, Kavaleri Merah Darah tidak hanya akan terkenal di Kekaisaran Matahari Terbakar, tetapi juga di 36 negara Kaisar Awan. Kavaleri Merah Darah, dengarkan perintahku. Lu Ming berteriak. Bawahanmu ada di sini. Puluhan ribu kavaleri merah darah meraung, merasakan darah mereka mendidih. Pangeran ke-8 dan aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dulu. Kalian ikuti kami dan bunuh jalan menuju ibu kota kekaisaran. Lu Ming memerintahkan. Ya, kami akan membunuh jalan menuju ibu kota kekaisaran. Kavaleri merah darah meraung. Ayo pergi. Kemudian, Lu Ming membawa serta Hua Qi dan melanjutkan perjalanannya ke ibu kota kekaisaran. Di ibu kota kekaisaran, di dalam istana kekaisaran, nyanyian dan tarian dapat didengar. Di taman kekaisaran di ibu kota kekaisaran, Raja Surgawi Zen mengenakan jubah naga dan duduk di singgasana naga. Di sampingnya, ada beberapa selir cantik. Sedikit lebih jauh ke bawah, Hua Jie mengenakan jubah naga dan duduk di sana dengan ekspresi arogan. Pejabat sipil dan militer duduk di bawah. Di tengah taman kekaisaran, banyak gadis muda yang menari, dan Raja Surgawi berseri-seri dengan gembira saat dia menyaksikannya. Selamat, Yang Mulia. Sekte pedang yang ada di mana-mana dan Legiun Matahari saat ini sedang menyerang Sekte Pedang Mistik. Segera, Sekte Pedang Mistis akan dikalahkan, dan Kekaisaran Matahari Terbakar akan bersatu. Yang Mulia akan menjadi penguasa Kekaisaran Matahari Terbakar. Seorang menteri yang bermata licik mulai menyanjung Raja Surgawi. Hahaha, pejabat tercinta saya benar. Raja Surgawi Zen tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga. Bab 487 Kematian dengan sekali pandang. Setelah itu, semua pejabat lainnya mulai menyanjungnya, menyebabkan Raja Surgawi tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Saat ini, situasi kerajaan Matahari Terbakar tidak lagi dipertanyakan. Posisinya sebagai Kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar hampir stabil, jadi dia tentu saja bahagia. Adapun apakah dia adalah boneka dari sekolah pedang 10 penjuru, siapa yang peduli? Selama dia duduk di singgasana kaisar, dia bisa menikmatinya tanpa hambatan. Raja Surgawi Zen dikelilingi oleh wanita di kiri dan kanan. Tangannya menjelajahi tubuh kedua gadis cantik itu, dan dia merasa sangat baik. Saat dia merasa baik-baik saja, tiba-tiba, seorang pria kekar berbaju besi bergegas masuk dengan wajah cemas. Yang Mulia, kabar buruk, kabar buruk. Pria kekar itu meraung. Wajah Raja Penindas Surga menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Su Feng, ada apa sampai kamu begitu panik? Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya mengundang semua pejabat sipil dan militer untuk membahas urusan negara? Bagaimana kamu akan menaklukkan dunia bersamaku di masa depan jika kamu begitu tidak terkoleksi? Dia hanya membuatku malu. Teman-teman, seret Su Feng pergi dan beri dia 100 pukulan tongkat sebagai peringatan bagi yang lain. Raja Surgawi Zen melambaikan tangannya dan dua penjaga tinggi berjalan menuju Su Feng. Yang Mulia, izinkan saya menyelesaikannya. Ada pesan penting dari depan. Sekte Pedang Esensi Mistik telah mengalami pertempuran hebat. Sekte Pedang 10 Arah dan Tentara Matahari telah dimusnahkan. Qiu Wuyang dan Qiu Cangkong keduanya telah meninggal. Su Feng dengan cepat berteriak. Kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi. Para wanita penari sepertinya membeku dalam waktu. Para pejabat sipil dan militer juga berada dalam kondisi serupa. Gerakan mereka terhenti, dan beberapa dari mereka sedang memegang gelas wine untuk diminum, namun wine hampir jatuh ke lubang hidung mereka. Raja Surgawi Zen membuka mulutnya dan memandang Su Feng dengan bingung. Kemudian, pupil matanya terus membesar dan tubuhnya mulai bergetar. Dia bertanya dengan suara gemetar, Su Gan, Su Feng, apakah kamu serius? Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya akan mengeksekusi seluruh keluarga Anda. Itu benar sekali, Yang Mulia. Seorang jenderal dari sekolah pedang 10 penjuru cukup beruntung untuk bertahan hidup. Berita itu hanya sampai padaku melalui beberapa jimat transmisi suara. Su Feng berkata dengan keras. Dentang. Cangkir batu giok ungu di tangan Raja Surgawi Zen jatuh ke tanah dan pecah. Wajahnya pucat pasi, tanpa bekas darah. Pertama, bibirnya mulai bergetar, lalu seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi?
Bagaimana Sekte Pedang Mistik bisa membunuh Qiu Yang dan yang lainnya dengan kekuatan mereka? Raja Surgawi terus bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Itu Juara Markis. Juara Markis telah kembali dan dengan mudah membunuh semua ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru dan Tentara Matahari. Su Feng berkata dengan suara gemetar. Lu Ming, itu sebenarnya dia. Aku tahu itu. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Raja Surgawi meraung. Sekte Pedang 10 Arah dan Legiun Matahari telah dimusnahkan sepenuhnya. Kecil itu pasti akan datang ke kota kekaisaran untuk membalaskan dendam ayahnya. Mundur, hitung pasukan. Juga, ambil semua harta karun dan mundur ke kekaisaran darah Zhao dengan cepat untuk mencari perlindungan dari rumah matahari besar. Raja Surgawi meraung. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Pada saat ini, suara dingin terdengar antara langit dan bumi. Lalu, dua sosok muncul di langit. Mereka adalah Lu Ming dan Hua Qi. Melihat Hua Qi dan Lu Ming, ekspresi Raja Surgawi berubah drastis. Dia memandang dua orang di langit dengan ngeri. Orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan mengambil kepalamu dan mempersembahkannya kepada roh ayahku di surga. Ketika dia melihat Raja Surgawi, mata Hua Qi memerah dan dia mengungkapkan kebencian yang mendalam. Bunuh mereka semua. Raja Surgawi meraung. Bas. 6 sosok bergegas keluar dari kerumunan, masing-masing memancarkan aura leluhur bela diri tingkat 9. Raja Surgawi Zen sebenarnya diam-diam merekrut 6 ahli alam leluhur bela diri tingkat 9. Ini sungguh luar biasa. Juara Markis yang mana? Pergi ke neraka. Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin dan galak menebas Lu Ming. Di saat yang sama, 5 orang lainnya muncul. Untuk sesaat, dunia menjadi sangat kejam. Roh Qi mendidih, dan semua jenis pedang Qi dan pedang Qi ditujukan ke Lu Ming. Dengan 6 pembangkit tenaga listrik Grandmaster seni bela diri tingkat 9 bergabung, bahkan sebuah kota besar akan langsung hancur. Mati. Mata Raja Surgawi dipenuhi harapan. Seorang badut, Lu Ming mengeluarkan suara samar. Dia berdiri diam di udara. Petir menyambar di matanya, lalu 6 petir ditembakkan. Bang. Dengan 6 suara tajam, 6 Grandmaster bela diri tingkat 9 di bawah Raja Surgawi berubah menjadi abu dan menghilang. Bang! Raja Surgawi jatuh ke tanah dan tubuhnya gemetar lagi, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Pejabat sipil dan militer lainnya berada dalam kondisi yang sama. Mereka memandang Lu Ming dengan ngeri. Di mata mereka, Grandmaster seni bela diri kelas 9 yang tak terkalahkan telah berubah menjadi abu hanya dengan satu tatapan tajam dari Lu Ming. Ini sungguh sulit dipercaya. Ini hanyalah sarana dari dewa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Juara Markis Wudi, hambamu Gao Chuan, menyambut kembalinya Juara Markis dan Pangeran ke-8. Tiba-tiba, seorang menteri yang tampak licik berteriak dari bawah. Dia memandang Lu Ming dan Hua Qi dengan ekspresi menjilat. Apa? Lu Ming dan Hua Qi sedikit terkejut. Juara Markis, Pangeran ke-8, Anda tidak tahu ini, tapi saya selalu setia kepada mendiang kaisar. Saya telah menanggung penghinaan untuk tetap berada di sisi Raja Penindas Surgawi, menunggu hari ketika Pangeran ke-8 kembali. Langit punya mata, Pangeran ke-8, kamu akhirnya kembali. Teriak Gao Chuan, wajahnya penuh sanjungan. Sial, Gao Chuan ini sangat cepat mengganti perahunya. Pejabat lainnya mengertakkan gigi. Oh, menurut apa yang saya tahu, ketika Raja Penindas Surgawi menyerbu ke ibu kota kekaisaran, Anda adalah orang pertama yang menyerah. Anda bahkan membuka gerbang kota dan membiarkan tentara penindas Raja Surgawi masuk. Hua Qi mencibir. Ekspresi Gao Chuan berubah drastis. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran ke-8, kamu salah paham. Tidak perlu menjelaskan kepadaku. Turun dan jelaskan pada ayahku. Bas. Hua Qi menghunus pedangnya dan membelah Gao Chuan menjadi 2. Pak Tua, giliranmu sekarang. Hua Qi memandang Raja Surgawi. Qi aku paman kekaisaranmu. Kami adalah saudara-saudara. Dalam hal ini, saya mohon Anda mengampuni saya kali ini saja. Teriak Raja Langit, menyelamatkanmu. Ketika kamu membunuh ayahku, kenapa kamu tidak berpikir bahwa dia adalah saudara-saudaramu?
Sekarang kamu mengatakan bahwa dia adalah saudara-saudaramu. Kamu sangat tidak tahu malu. Mati. Mata Huaci bagaikan kilat saat dia mengarahkan pedangnya ke arah penindasan Raja Surgawi. Tidak, lindungi Kaisar. Penjaga, lindungi Kaisar. Raja Surgawi Zen mulai berteriak dengan liar. Namun, tidak ada yang bergerak. Semua orang duduk diam, tidak bergerak sedikit pun. Lelucon yang luar biasa. 6 ahli alam leluhur bela diri tingkat 9 telah meninggal dalam sekejap. Mereka tidak ingin mati. Bab 488 Gunung 10 Persegi. Huaci, bunuh. Lu Ming mengangguk pada Huaci. Pada saat yang sama, gelombang inti penting mengalir ke tubuh Huaci. Huaci merasakan tubuhnya dipenuhi energi. Orang tua, pergilah ke neraka. Huaci berteriak dan menyerang Raja Surgawi Zen. Kaulah yang akan mati. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar, Raja Surgawi Zen memperlihatkan tatapan tajam di matanya. Dengan lambaian tangannya, pedang tempur lebar muncul di tangannya dan dia menebas Huaci. Budidaya Raja Penindas Surgawi tidaklah lemah. Dia telah mencapai alam leluhur bela diri tingkat 7. Huaci hanyalah seorang master bela diri kelas 9 yang hebat dan belum menerobos ke alam leluhur bela diri. Namun, pedang Huaci mengandung inti penting Lu Ming. Inti esensial berkali-kali lebih kuat daripada ki esensial. Selain itu adalah inti penting Lu Ming. Puci, pedang Huaci telah menghancurkan semua serangan Raja Surgawi Zen dan membelah dirinya dan pedangnya menjadi 2. Raja Surgawi Zen, mati. Hahaha, ayah, apakah kamu melihat itu? Putramu akhirnya membalaskan dendammu. Huaci berlutut di tanah dan tertawa keras. Saat dia tertawa, air mata terus mengalir. Seolah ingin melepaskan segala kebencian yang selama ini terpendam di hatinya. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Dia hanya menonton dengan tenang di samping. Huajie, jangan pergi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Lu Ming melihatnya dan menunjukkan senyuman. Ternyata Huajie ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun ia berhasil ditangkap oleh beberapa menteri. Pada saat ini, Raja Surgawi telah meninggal, dan para pejabat tidak memiliki kesetiaan lagi. Mereka ingin mengeluarkan isi hati mereka dan mengungkapkan perasaan mereka kepada Huaci, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Huajie melarikan diri? Tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Huajie berteriak ketakutan. Huajie, aku akan mengirimmu ke ayahmu. Pedang Huaci berlumuran darah saat dia berjalan menuju Huajie. Jangan bunuh aku, jangan. Huajie menjerit. Lalu, bau busuk keluar. Orang ini malah kencing di celana lagi. Sedikit niat membunuh muncul di mata Huaci. Pedang di tangannya berkilat, dan tangisan Huajie tiba-tiba berhenti. Pangeran ke-8, aku menyambutmu kembali ke istana. Pelayanmu yang rendah hati dengan hormat menyambut Pangeran ke-8 kembali ke istana. Semua pejabat berlutut. Mata Huaci bagaikan kilat saat dia melihat sekeliling. Semua orang diam karena takut, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka takut Huaci akan membunuh mereka. Suasana di tempat kejadian seakan membeku. Kalian semua, kumpulkan pasukan dan kendalikan semua kaki tangan, pasukan, dan keluarga Raja Surgawi. Huaci berkata setelah beberapa saat. Huaci tidak membunuh orang-orang ini. Meskipun mereka menjijikkan, merekalah satu-satunya yang bisa menjaga kekaisaran matahari tetap berjalan. Jika dia membunuh mereka semua, siapa yang akan membantunya? Ya, subjek rendahan ini akan segera melakukannya. Pangeran ke-8, serahkan masalah ini pada pejabat rendahan ini. Para pejabat sipil dan militer semua bergegas untuk menyetujuinya dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengungkapkan perasaannya kepada Huaci. Siapa yang akan melewatkannya? Tak lama kemudian, beberapa menteri dengan kekuatan militer yang besar mundur. Orang-orang lainnya adalah pejabat sipil yang tidak berdaya yang memandang Huaci dan Lu Ming tanpa daya. Tolong juara Markis. Huaci melambaikan tangannya dan berkata pada Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan duduk di meja acak. Adapun Huaci, dia duduk di kursi tempat Raja Surgawi berada. Wanita-wanita lain berlutut di sampingnya, gemetar. Para pejabat sipil juga berlutut di tanah dan menunggu. Waktu berlalu, dan ibu kota kekaisaran berada dalam kekacauan. Tentara dan kuda yang tak terhitung jumlahnya berlari ke depan,
mengelilingi dan memusnahkan bawahan Raja Surgawi Zen. Terjadi pertempuran di mana-mana. Bas, bas. Tidak lama kemudian, Lin Suei dan yang lainnya tiba dan muncul di langit. Pemimpin Sekte Lin, kirim beberapa orang untuk membantu kami membunuh Raja Penindas Surga. Lu Ming memberitahu Lin Suei. Baiklah. Lin Suei mengangguk, dan kemudian ratusan Grandmaster bela diri tersebar di sekitar ibu kota kekaisaran untuk membantu melenyapkan Raja Penindas Surga. Dengan tambahan para ahli ini, sisa-sisa Raja Surgawi dan mereka yang setia kepadanya dengan cepat terbunuh. Seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan pembantaian. Banyak orang awam yang mengetahui bahwa dunia telah berubah lagi. Mulai sekarang, kota kekaisaran akan memiliki penguasa baru. Ketika banyak orang mengetahui bahwa Pangeran ke-8 yang telah kembali, mereka semua sangat bahagia. Periode waktu ketika mereka berada di bawah pemerintahan Raja Surgawi tidaklah mudah. Sehari kemudian, pertempuran di ibu kota kekaisaran telah berakhir. Ibu kota kekaisaran telah sepenuhnya jatuh ke tangan Huachi. 2 hari kemudian, kavaleri besi berwarna merah darah tiba untuk membantu Huachi mengambil kendali penuh atas ibu kota kekaisaran. Dia akan menyerahkan sisanya pada Huachi. Lu Ming tidak bisa diganggu. Pemimpin Sekte Lin, saatnya pergi ke Sekte Pedang 10 Arah. Lu Ming berkata kepada Lin Suei di halaman. Baiklah. Mata Lin Suei dipenuhi kegilaan dan antisipasi. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. 1 jam kemudian, hampir 100 orang, dipimpin oleh Lu Ming, terbang menuju Sekte Pedang yang ada di mana-mana. Sekte Pedang 10 Arah tidak jauh dari ibu kota kekaisaran. Jaraknya sekitar 10.000 mil. Mereka tiba sekitar 1 jam. Lebih dari 100 orang melayang di atas gunung 10 persegi. Aktifkan formasi pelindung sekte, segera aktifkan formasi pelindung sekte. Begitu Lu Ming dan yang lainnya tiba, raungan keras terdengar dari Sekte Pedang 10 Arah. Bas dengungan-dengungan, cahaya memenuhi seluruh sekolah. Prasasti berkedip-kedip, membentuk formasi pelindung sekte yang menyelimuti sekolah. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Formasi pelindung sekte ini mirip dengan formasi pelindung sekte-sekte pedang mistik, tetapi lebih kuat dan misterius. Jelas sekali bahwa sekolah pedang Si Fang telah menerima berita tersebut. Sepertinya masih banyak ahli yang tersisa di sekolah pedang 10 arah. Bahkan ada raja setengah langkah di antara mereka. Lin Suei dan yang lainnya berkata. Tatapan semua orang beralih ke Lu Ming. Mereka hanya bisa mengandalkan Lu Ming untuk mematahkan formasi pelindung sekte dari sekte pedang segala arah. Jika mereka pergi, mereka tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Cakar Lu Ming terkepal di udara dan tombak panjang terbentuk. Kemudian, tombak panjang itu menyerang sekte pedang yang ada di mana-mana. Pada saat yang sama, tombak panjang itu dengan cepat tumbuh seukuran gunung dan melesat ke arah sekolah pedang 10 arah. Blokir, blokir. Raungan keterkejutan dan kemarahan datang dari sekte pedang 10 arah. Pada saat yang sama, formasi pelindung sekte dari sekte pedang segala arah berkedip-kedip dengan liar. Beberapa pedang besar ki melonjak ke langit dan meledak ke arah cahaya tombak Lu Ming. Namun, saat cahaya tombak menekan, pedang ki hancur seperti tahu. Ledakan. Cahaya tombak menghantam formasi pelindung sekte dari sekte pedang 10 arah. Bang, bang. Segera, semua fondasi formasi pelindung sekte di sekte pedang Si Fang meledak. Jeritan terdengar saat orang-orang yang mengendalikan formasi terbunuh oleh serangan balik tersebut. Dengan satu gerakan, formasi pelindung sekte dari sekte pedang 10 penjuru hancur. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming sangat mengejutkan dan bahwa dia adalah raja yang tiada taranya, Lin Suei dan yang lainnya masih terkejut melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dan EBSP, pemimpin Sekte Lin, aku serahkan sisanya padamu. Kata Lu Ming. Lu Ming telah kehilangan minat pada pertempuran berikutnya. Baiklah, jangan khawatir. Lin Suei mengangguk. Mereka segera masuk. Ini adalah pembantaian sepihak. 90% dari ahli Sekte Pedang 10 penjuru telah meninggal di Sekte Pedang Mistik. Bagaimana yang tersisa bisa menandingi Lin Suei dan yang lainnya? Ki darah memenuhi Gunung Si Fang. Bab 489 kembali ke keluarga Lu lagi. Namun, Lin Suei dan yang lainnya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka hanya membunuh para petinggi dari sekolah pedang 10 penjuru.
Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang berada di atas ranah master bela diri. Mereka tidak membunuh mereka yang berada di bawah alam master bela diri yang agung. Itu karena seniman bela diri di bawah pangkat Grandmaster bela diri bukanlah ancaman besar. Dengan sangat cepat, Sekte Pedang 10 Arah menjadi tenang. Lu Ming memandang sekolah pedang yang ada di mana-mana dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Di dunia bela diri Dao, pembunuhan adalah urusan sehari-hari. Setiap hari, sekte dihancurkan, dan sekte baru bermunculan. Itu sangat normal. Lu Ming terdiam beberapa saat. Dia kemudian berbalik dan pergi di udara. Selanjutnya, dia tidak perlu bergerak. Lin Suei dan yang lainnya lebih dari cukup untuk menjatuhkan Sekte Tianxia. Sebagian besar eselon atas dari Sekte Iblis Surgawi telah mati di Sekte Pedang Mistik, sehingga mereka tidak dapat menghentikan Lin Suei dan yang lainnya. Menginjak udara, Lu Ming melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dan menuju Sekte Pedang Mistik. Segera, dia kembali ke Sekte Pedang Mistik. Mata emas, setelah evolusi ini, dia mungkin akan memasuki alam raja. Di udara di depan gerbang gunung Sekte Pedang Mistik, Lu Ming melihat kepompong darah yang tergantung di udara dan berpikir keras. Kemudian, Lu Ming bergerak dan terbang menuju kedalaman Sekte Pedang Mistik. Lu Ming tiba di halaman Lu Yuntian. Lu Yuntian dan Li Ping sedang minum teh dan mengobrol. Sekarang Lu Ming telah menjadi raja dan namanya dikenal di seluruh dunia. Mereka berdua sangat bahagia dan selalu tersenyum. Ayah ibu, Lu Ming mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, berseru dengan lembut. Minger, kamu kembali. Cepat duduk, Li Ping berkata sambil tersenyum. Lu Ming duduk. Minger, kenapa aku tidak melihat Nona Nianxing kali ini? Li Ping bertanya. Di masa lalu, semua orang tahu bahwa Xian Nianxing selalu berada di sisi Lu Ming. Kemudian, Xian Nianxing mengikuti Lu Ming untuk mengambil bagian dalam penilaian di Tian Divine Guard. Banyak orang mengira Lu Ming dan Xian Nianxing adalah pasangan. Li Ping dan Lu Yuntian sangat menyayangi Xian Nianxing, jadi tentu saja mereka sangat mengkhawatirkannya. Ayah, ibu, Nona Xie ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi dia tidak kembali ke Kekaisaran Matahari yang terik. Kata Lu Ming. Saat menyebut Xian Nianxing, mata Lu Ming dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Dia sangat khawatir. Sayangnya, tidak ada petunjuk sama sekali. Minger, apakah kalian bertengkar? Terkadang, seorang pria harus mengalah pada seorang gadis. Kamu harus belajar dari ayahmu. Li Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Uhuk-uhuk. Di sampingnya, Lu Yuntian batuk beberapa kali. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Nona Xie sedang sibuk. Oh itu benar. Dengan itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Ayah, ibu, pil ini dapat menyehatkan tubuh, mengisi kembali darah dan qi, serta memperpanjang umur. Meskipun tidak dapat memperbaiki meridian ayah, namun tetap dapat memberikan efek bergizi. Kata Lu Ming. Tentu saja, Lu Yuntian dan Li Ping menyimpan pil itu dengan senang hati. Mereka tahu bahwa Lu Ming telah mencapai alam raja bela diri, jadi pil ini tidak banyak berguna baginya. Sejak saat itu, Lu Ming meluangkan waktu untuk mengunjungi Lu Yuntian dan Li Ping setiap hari. Dia akan menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Setelah memasuki ranah raja bela diri, pemahamannya tentang seni bela diri telah meningkat pesat. Pemahamannya tentang teknik seni bela diri juga meningkat pesat. Lu Ming telah mengembangkan 9 langkah menginjak surga naga hingga batas langkah kedua. 7 hari kemudian, dia berhasil mengembangkan langkah ketiga. Dengan 3 langkah, kekuatan langkah menapaki surga 9 naga meningkat lebih dari 10 kali lipat, mencapai teknik bela diri tingkat rendah tingkat surga tingkat ke-6. Dari segi kekuatan, itu tidak lebih lemah dari tingkat ketiga dari 3 keajaiban Gunung Naga. Lu Ming melakukan gerakan mematikan lainnya. Selama 7 hari ini, kerajaan matahari terbakar berada dalam kondisi terguncang. Sekte Pedang 10 Arah dan Sekte Iblis Surgawi dihancurkan, dan Pangeran ke-8 membunuh Raja Penindas Surgawi dan merebut kembali ibu kota kekaisaran. Masing-masing dari mereka sudah cukup untuk mengguncang seluruh kekaisaran matahari yang terik. Berita yang paling mengejutkan adalah kembalinya juara Markis, Lu Ming, yang telah mencapai ranah Raja Bela Diri. Semua orang tercengang. Setelah itu, kemanapun Sekte Pedang Esensi Mistik, Lembah Awan Merah, dan pasukan keluarga kekaisaran lewat,
faksi yang tergabung dalam Sekte Pedang 10 Penjuru dan Sekte Iblis Surgawi menyerah. Hampir tidak ada pertempuran sengit. Setengah bulan kemudian, seluruh Kekaisaran Matahari terbakar berada di bawah kendali Sekte Pedang Mistis, Lembah Awan Merah, dan keluarga kerajaan. Kekaisaran Matahari yang terik telah bersatu tidak seperti sebelumnya. Seperti kata pepatah, suatu negara tidak akan bisa hidup tanpa penguasa. Pada saat ini, banyak orang menyarankan agar Huachi mewarisi tahta dan menjadi kaisar Kekaisaran Matahari terik. Namun, Huachi tidak setuju. Dia menggunakan fakta bahwa Kekaisaran Matahari yang terik baru saja mengalami perang besar sebagai alasan untuk menolak. Setelah 2 hari, semua orang mencoba membujuk Huachi lagi, tapi dia tetap menolak. Saat ini, seseorang mendatangi Lu Ming, berharap dia bisa membujuk Huachi untuk naik tahta. Lu Ming mengangguk dan melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran. Setelah itu, keluarga Kekaisaran mengumumkan kepada dunia bahwa Huachi akan secara resmi naik tahta di ibu kota Kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, Sekte Pedang Mistis dan Lembah Awan Merah dinobatkan sebagai 2 tanah suci seni bela diri di Kekaisaran Matahari terbakar. Selain itu, Lu Ming dianugerahi gelar juara raja dan jenderal pembela negara. Keluarga Lu diberi gelar keluarga kelas 1, setara dengan keluarga bangsawan. Berita tersebut menyebar dan menarik perhatian dunia. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bersiap untuk bergegas ke ibu kota Kekaisaran untuk merayakan kenaikan tahta kaisar baru. Ini karena semua orang tahu betul bahwa Lu Ming berada di belakang Huachi. Tingkat raja yang belum genap 20 tahun adalah poin utamanya. Selama Lu Ming belum mati, otoritas Huachi tidak akan tertembus. Seluruh Kekaisaran Matahari yang terik sedang menantikan kedatangan bulan depan. Bahkan 35 kerajaan lainnya memperhatikan masalah ini. Namun, Lu Ming tidak mempedulikan semua itu. Dia membawa Lu Yuntian dan Li Ping kembali ke kota angin berapi dan keluarga Lu. Lampu merah digantung di seluruh kediaman keluarga Lu, dan itu adalah pemandangan yang menggembirakan. Banyak orang keluar masuk, dan suasananya sangat ramai. Keluarga Lu sekarang menjadi keluarga kelas 1, seperti keluarga bangsawan. Dalam beberapa hari terakhir, siapapun yang memiliki kekuasaan di ratusan kota datang untuk memberi selamat kepada mereka. Tuan muda telah kembali, begitu pula Tuan dan Nyonya. Raungannya yang keras menyebabkan seluruh keluarga Lu mendidih. Tuan, Nyonya, Tuan muda telah kembali. Berita itu langsung menyebar ke seluruh keluarga Lu. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba di gerbang utama keluarga Lu, mereka tercengang saat mengetahui bahwa banyak orang telah keluar. Di bagian paling depan adalah beberapa tetua inti yang tersisa dari keluarga Lu dan para master cabang dari beberapa cabang. Di belakang mereka, setidaknya ada beberapa ratus orang yang tidak dikenal Lu Ming. Salam, kepala keluarga, Nyonya, Tuan muda. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Seorang tetua inti membungkuk memberi salam. Dia memandang Lu Yuntian dan hampir menitikkan air mata. Semuanya, tolong bangkit. Mata Lu Yuntian dipenuhi dengan emosi yang rumit. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke keluarga Lu. Saya adalah penguasa kota dari kota cahaya yang mengalir. Salam kepada sang juara raja, kepala keluarga Lu, dan Nyonya Lu. Seorang pria kekar dengan wajah tegap keluar dari kerumunan dan berlutut di depan Lu Ming. Saya kepala keluarga Liu di kota Wutong. Salam, Raja Juara. Patriark Lu, apakah kamu masih mengenaliku? Saya Lucio, penguasa kota Wewangian. Di belakangnya, sekelompok orang datang untuk menyambutnya. Baiklah, semuanya, biarkan kami masuk dulu. Lu Ming melambaikan tangannya dan berteriak. Kata-katanya sepertinya mengandung keagungan yang tak ada habisnya. Semua orang terdiam dan memberi jalan bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk masuk. Bab 490 kembali ke Gua Bumi. Setelah Lu Ming dan yang lainnya masuk, para tetua inti dan master cabang dari keluarga Lu mengikuti dari belakang. Semua master cabang diam-diam senang karena Lu Yunxiong tidak membunuh Lu Ming saat itu. Jika tidak, klan Lu tidak akan seperti sekarang ini. Semakin kuat klan Lu, semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Sekarang, sebagai master cabang, otoritas mereka bahkan lebih besar daripada para kastelan di kota-kota besar. Para pemain istana di kota-kota besar harus mendengarkan mereka, yang membuat mereka sangat bahagia. Tentu saja,
Mereka bahkan lebih menghormati Lu Ming, Lu Yuntian, dan yang lainnya. Rombongan mereka tiba di halaman keluarga Lu. Lusinan meja sudah diisi dengan jamuan makan, dan kelompok itu mengundang Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping ke meja paling atas. Semuanya, terima kasih sudah datang. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Sekarang, saya ingin bersulang untuk semuanya. Lu Yuntian mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan keras. Saat itu, Lu Yuntian cukup terkenal di banyak kota besar. Ada banyak teman lamanya saat ini. Saudara Yuntian, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Tiba-tiba terdengar suara. Melihat ke arah suara itu, mata Lu Yuntian berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Zhou, haha, bagaimana kabarmu? Lu Ming juga menoleh, senyum di wajahnya. Orang yang baru saja berbicara adalah Zhou Linshan. Lu Ming masih dapat mengingat dengan jelas bahwa dia telah bertemu Zhou Linshan pada misi pertamanya setelah bergabung dengan Sekte Pedang Mistik. Dari Zhou Linshan juga dia mengetahui bahwa Lu Yuntian masih hidup. Paman Zhou, silakan duduk. Lu Ming juga berdiri dan menangkupkan tinjunya. Juara Raja, kamu tidak harus bersikap sopan. Saya tidak akan berani menerima gelar seperti itu. Zhou Linshan melambaikan tangannya. Namun di dalam hatinya, dia sangat rumit dan menghela nafas. Saat pertama kali bertemu Lu Ming hanyalah seorang pemuda di alam master. Hanya dalam beberapa tahun, Lu Ming benar-benar telah menjadi tingkat raja yang namanya mengguncang dunia. Itu adalah tingkat raja. Memikirkan kata ini saja sudah membuat hatinya bergetar. Saudara Zhou, sama-sama. Ayo, Lu Yuntian melambaikan tangannya. Saat itu, fakta bahwa Lu Yuntian telah mempercayakan pedang bintang surgawi dan dua barang penting lainnya kepada Zhou Linshan adalah bukti hubungan mereka. Saat ini, Lu Yuntian sangat senang melihat seorang teman lama. Pada saat ini, Zhou Linshan tidak lagi menolak dan berjalan menuju tempat duduk Lu Ming dan yang lainnya. Haha, Saudara Zhou, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Anda dan saya sama-sama telah menjadi tua. Ayo, kita minum 3 mangkuk besar dulu. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Dia tidak lagi menggunakan cangkir melainkan mangkuk besar, mengisi 2 mangkuk dengan anggur. Haha bagus. Terinfeksi oleh semangat kepahlawanan Lu Yuntian, Zhou Linshan pun melepaskan diri. Dia tertawa terbahak-bahak dan minum 3 mangkuk anggur bersama Lu Yuntian. Tuan kota dan kepala keluarga memandang Zhou Linshan dengan iri. Zhou Linshan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lu. Sungguh suatu kehormatan bisa duduk satu meja dengan Lu Ming dan Lu Yuntian. Banyak orang bahkan berpikir bahwa mereka harus membangun hubungan baik dengan Zhou Linshan di masa depan. Setelah itu, Lu Ming juga bersulang untuk Zhou Linshan. Setelah 3 putaran minum, Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping pergi. Yang lain terus minum. Dalam beberapa hari berikutnya, ada orang yang datang ke keluarga Lu untuk memberi selamat padanya. Lu Ming tidak bertemu satupun dari mereka dan fokus pada kultivasi. Adapun Lu Yuntian, dia akan bertemu dengan beberapa kenalannya. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, pemahaman Lu Ming tentang alam niat menjadi semakin dalam. Namun, niat angin dan api masih jauh dari mampu menyingkat rune niat. Di sisi lain, mentalitas gunturnya meningkat pesat setiap hari karena kuali guntur. Di sisi lain, 3 kemutlakan Dewa Naga juga telah sepenuhnya stabil di tingkat ketiga. Namun, jika dia ingin berkultivasi ke tingkat keempat, dia harus menyingkat rune niat dari ketiga jenis niat. Sangat cepat, lebih dari 10 hari telah berlalu. Pada saat ini, orang-orang dari klan Lu sudah bersiap untuk berangkat ke kota kekaisaran. Keluarga Lu adalah tamu penting kali ini. Di sisi lain, Lu Ming telah membawa Li Ping dan Lu Yuntian ke ibu kota kekaisaran lebih awal dari mereka. Pada hari kedua di ibu kota kekaisaran, Lu Ming pergi ke aula bintang umum dan berjalan menuju Gua Bumi. Selama periode waktu ini, Star Hall secara umum sudah mulai beroperasi kembali. Para siswa yang belum pernah meninggal di masa lalu semuanya telah kembali ke aula bintang umum. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming penasaran di Kekaisaran Matahari Terik adalah Gua Bumi Ion. Ada 13 tingkat di Gua Bumi, dan konon dibuka oleh Raja Keluarga Kekaisaran. Konon hanya Raja yang bisa memasuki level 12 dan 13. Selain itu, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan tingkat ke-13 bukanlah batasnya. Sebab,
Dengan kekuatan raja itu, dia hanya bisa membuka level ke-13. Setelah itu, bahkan raja pun tidak dapat melakukannya. Segera, Lu Ming tiba di pintu masuk gua bumi. Lu, tidak, sang juara. Beberapa pria kekar di gerbang terkejut melihat Lu Ming. Mereka tergagap dalam waktu lama tetapi tidak dapat menyelesaikan satu kalimat pun. Lu Ming tersenyum dan masuk. Saat ini, beberapa pria kekar yang menjaga pintu akhirnya bereaksi. Siapa itu? Sarang. Dia benar-benar masuk begitu saja. Dia terlihat sangat arogan. Di sekitar mereka, ada pemuda lainnya. Seorang pria muda dengan wajah arogan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu pasti buta sekali. Itu Lu Ming, sang juara raja. Anda tidak mengenalnya. Kamu murid baru yang baru saja bergabung belum lama ini. Di samping, seseorang memandangnya dengan jijik. Apa, itu adalah Lu Ming? Tidak, itu juaranya. Idola saya, mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Ya dewa, aku rindu idolaku begitu saja. Tidak, aku akan menunggunya di sini. Kesombongan di wajah pemuda itu lenyap dan digantikan oleh kekaguman. Berita kedatangan Lu Ming di Gua Bumi menyebar ke seluruh aula bintang dalam sekejap. Banyak orang mengepung Gua Bumi. Beberapa pemuda yang sedang berkultivasi secara tertutup buru-buru mengakhiri kultivasinya dan bergegas ke Gua Bumi setelah menerima kabar tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Lu Ming, yang mencapai ranah raja bela diri sebelum usia 20 tahun, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 36 negara Kaisar Yun, apalagi Kekaisaran Matahari Terik. Gadis-gadis muda semuanya mengagumi pahlawan dan menyukai orang-orang jenius. Lu Ming adalah seorang jenius yang tiada taranya. Tentu saja, banyak gadis muda yang mengagumi dan menyukainya. Banyak orang menunggu di luar Gua Bumi. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa dia telah menimbulkan sensasi yang begitu besar. Dia terus turun tanpa henti. Segera, Lu Ming tiba di tingkat ke-9. Pada titik ini, ki spiritual api sangat kaya dan kejam. Orang-orang biasa tidak bisa berkultivasi di sini sama sekali, karena meridian mereka akan terbakar oleh api spiritual ki yang ganas. Namun, bagi Lu Ming, sedikit energi spiritual yang membara ini seperti wajah Buddha ditiup angin musim semi. Dia tidak merasakan apapun. Dia melanjutkan ke bawah. Ketika dia tiba di lantai 10, dia merasakan ki spiritual api di sana beberapa kali lebih padat dan lebih ganas daripada lantai 9. Lu Ming tidak berhenti dan terus turun. Tingkat 11, tingkat 12. Ketika Lu Ming mencapai lantai 12, ekspresinya sedikit berubah. Ki spiritual api di sini sudah mencapai tingkat yang berlebihan. Ki spiritual api yang tak ada habisnya sangat kejam dan dirusak secara sembarangan. Dinding di sekitarnya telah sepenuhnya berubah menjadi kristal dan sangat keras. Lu Ming merasa bahwa bahkan raja setengah langkah pun akan terbunuh oleh ki spiritual api jika dia berkultivasi di sini. Hanya seorang raja yang bisa datang ke sini. Bab 491 memberikan panduan rahasia. Lu Ming diam-diam kagum. Tempat ini sungguh aneh. Semakin dalam dia pergi, energi spiritual apinya akan semakin kaya dan ganas. Apa yang ada di bawah sana? Bagaimana area aneh seperti itu bisa terbentuk? Lu Ming sangat penasaran. Dia terus turun dan mencapai level 13. Ledakan. Gelombang energi spiritual api menghantam wajahnya. Lu Ming merasa seolah-olah dia baru saja masuk ke gunung berapi, dan aura panas memenuhi tubuhnya. Ki spiritual api ini terlalu abnormal. Lu Ming mengaktifkan konsep api untuk memblokir ki spiritual api di luar. Dia kemudian melihat sekeliling. Lantai 13 sangat kecil, hanya seukuran ruang rahasia biasa. Dinding di sekelilingnya telah berubah menjadi kaca berwarna merah menyala. Ruangan batu itu kosong. Lu Ming dapat merasakan energi spiritual api yang dahsyat datang dari bawah kakinya. Tampaknya Raja Bela Diri dari keluarga kerajaan hanya bisa menggali sampai di sini. Dia tidak punya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Itu benar, ki spiritual api di sini tak tertahankan bagi para penggarap tingkat raja biasa. Lu Ming merenung. Namun, meski ia baru berada di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 1, ia bukanlah raja biasa. Dia sangat kuat sehingga dia bisa membunuh Raja Bela Diri LV3. Dengan 3 alam niat yang melindunginya dan esensi sejatinya meledak, ki spiritual api di sini tidak dapat melakukan apapun padanya. Kalau begitu aku akan terus menggali dan melihat apa yang ada di bawah sana.
Mata Lu Ming berkedip dan senjata spiritual tingkat kelima, pedang lebar, muncul di tangannya. Bas! Lu Ming menebaskan pedangnya ke tanah. Ada 3 jenis bidang niat pada pedang. Dentang dentang dentang. Saat pedang itu menyentuh tanah, rasanya seperti menabrak balok besi. Percikan api beterbangan kemana-mana, tapi tanah masih terpotong-potong menjadi pecahan batu kaca. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan batu itu. Lalu, dia terus memotong. Segera, Lu Ming telah menciptakan lubang besar yang berlanjut ke bawah. Setelah sekitar 10 meter, Lu Ming mulai berkembang ke segala arah. 2 jam kemudian, sebuah ruangan batu muncul. Lantai 14. Di sini, ki spiritual api telah mencapai tingkat yang mengerikan, tapi dia masih tidak bisa melihat apa yang memancarkannya. Lu Ming mengerutkan kening. Ini karena dia sudah mencapai batasnya. Jika dia terus turun, dia takut dia tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Ini terlalu mengerikan. Ini luar biasa. Tidak peduli apa yang ada di bawah sana, saya khawatir itu sangat menakjubkan. Lupakan saja, aku tidak cukup kuat sekarang. Ketika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya pasti akan menggali lebih dalam dan melihat apa yang ada di bawah sana. Lu Ming memutuskan dalam hatinya. Masih ada belasan hari sebelum kenaikan Huachi. Saya bisa berkultivasi di sini. Ki spiritual api di sini sangat kaya dan mengandung konsep api yang kuat. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengolah dan memahami konsep api, yang pastinya jauh lebih kuat dari dunia luar. Lu Ming segera duduk bersila, dan 9 garis keturunan naga muncul. Dia membuka mulutnya, dan ki spiritual api yang mengepul berkumpul di mulut naga itu. Ki spiritual api yang ganas dimurnikan oleh garis keturunan 9 naga dan langsung diubah menjadi esensi vital. Pada saat yang sama, Lu Ming memperluas kesadarannya dan mulai memahami konsep api. Seperti yang diharapkan, memahami konsep api di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api perlahan semakin dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hanya tinggal 2 hari lagi sebelum kenaikan Huachi. Lu Ming akhirnya mengakhiri budidayanya dan berjalan keluar dari Gua Ion Bumi. Lihat, Lu Ming keluar. Begitu Lu Ming keluar dari Gua Bumi, dia mendengar jeritan nyaring. Kemudian, dia melihat sekelompok besar gadis menatapnya dengan mata berbinar. Apakah itu sang juara Wang Lu Ming? Dia sangat tampan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya sudah tergoda. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Saya ingin menikah dengannya. Setidaknya ada beberapa ratus gadis yang menatapnya dengan mata cerah. Mustahil. Saya sudah berkultivasi lebih dari 10 hari, mengapa masih ada yang menunggu di sini? Lu Ming terdiam. Dia pindah dan meninggalkan tempat itu. Meninggalkan sekelompok gadis yang mendesah. Ibu kota kekaisaran menjadi semakin hidup. Puluhan ribu kota di kekaisaran matahari yang terik telah mengirimkan utusan untuk memberi selamat kepada mereka. Tidak hanya itu, bahkan kerajaan lain pun telah mengirimkan utusan. Ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan suasana gembira. Di taman kekaisaran Istana Kekaisaran, 3 sosok duduk saling berhadapan di sebuah paviliun. Ayo, Big Rock, kita bertiga sudah lama tidak minum bersama. Ayo, temani aku dan 3 mangkuk besar. Huachi mengangkat semangkuk besar anggur dan berkata kepada seorang pemuda jangkung. Ketiganya adalah Lu Ming, Huachi, dan Pangxi. Beberapa hari yang lalu, Pangxi mengikuti kelompok sekte pedang mistik ke ibu kota kekaisaran. Begitu Lu Ming keluar dari pengasingan, Huachi menyeret Lu Ming dan Pangxi keluar untuk minum. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Dia dan Pangxi sudah lama tidak bertemu. Adegan mereka bertiga yang sering minum-minum di asrama masih terbayang jelas di benaknya. Baiklah, aku akan minum bersamamu. Pangxi mengambil mangkuk besar itu dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia kemudian menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh, dari kami bertiga, salah satu dari kami akan menjadi kaisar, dan yang lainnya adalah raja yang terkenal di dunia. Aku yang terlemah di antara kita semua. Saya hanya seorang kultivator alam master kelas 9. Batu besar, jangan berkecil hati. Anda adalah orang yang mantap dengan fondasi yang kuat. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Di masa depan, saya mungkin harus menyerahkan posisi saya sebagai jenderal pembela negara kepada Anda. Lu Ming menepuk bahu Pangxi. Haha, kakak senior Lu Ming, saya tidak berkecil hati.
Aku hanya turut berbahagia untuk kalian berdua. Ketika saya kembali ke desa di masa depan, saya akan mengatakan bahwa saya mengenal kalian berdua. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan iri. Pang Xi tersenyum jujur. Yah, itu benar. Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa buku serta botol giok muncul di atas meja. Lu Ming mengambil ketiga buku itu dan menyerahkannya kepada Pang Xi. Batu besar, ada 3 manual teknik budidaya di sini, semuanya kelas bumi tingkat rendah. Mereka sangat cocok untuk kamu budidayakan, ambillah. Apa? Seni rahasia tingkat bumi. Kakak senior Lu Ming, ini terlalu berharga. Aku tidak tahan. Pang Xi melambaikan tangannya. Batu besar, ambil saja. Sejujurnya, saya tidak menggunakan teknik budidaya dan manual rahasia ini. Itu sia-sia. Anda harus mengambilnya dan mengolahnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Pang Xi menerima hadiah itu. Dia sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Di Kekaisaran Matahari yang terik, metode budidaya atau keterampilan bela diri tingkat bumi yang rendah jelas merupakan salah satu yang terbaik. Huachi, buku-buku ini untukmu. Lu Ming menyerahkan buku-buku lainnya kepada Huachi. Terima kasih banyak. Huachi tidak mengikuti upacara dan menerimanya. Dia tahu bahwa mengingat tingkat kultivasi Lu Ming, dia tidak akan bisa menggunakan metode kultivasi dan teknik seni bela diri ini. Juga, pil ini dapat membantu Anda menerobos belenggu dan meningkatkan kultivasi Anda. Lu Ming menunjuk ke pil itu dan berkata kepada mereka berdua. Dia kemudian membagi pil itu menjadi 2 bagian dan menyerahkannya kepada Huachi dan Pang Xi. Banyak dari pil ini diperoleh dari cincin penyimpanan Raja Bela Diri, dan pastinya berkualitas tinggi. Setelah mereka berdua menyimpannya, mereka sangat bersemangat. Bab 492 Para Raja datang untuk memberi selamat. Dengan panduan rahasia dan pil yang diberikan Lu Ming, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah itu keduanya minum dan mengobrol. Mereka baru bubar setelah minum beberapa jam. 2 hari kemudian, di depan istana, ada sebuah lapangan sangat luas yang dipenuhi meja-meja. Ada banyak tentara lapis baja yang menjaga alun-alun, sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Ada sebuah altar di alun-alun. Huachi mengenakan jubah naga. Dikelilingi oleh pejabat sipil dan militer serta penguasa kota, dia akan memuja langit dan leluhur, dan secara resmi menjadi kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar. Setelah pertemuan berakhir, tibalah waktunya diadakan jamuan makan yang mengundang seluruh dunia. Raja Juara, Jenderal Pembela Negara telah tiba. Kepala keluarga Lu, Nyonya Lu telah tiba. Teriakan nyaring bergema di seluruh area. Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping masuk dari luar. Pelayanmu yang rendah hati menyapa Yang Mulia. Rakyat jelata ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Lu Ming, Lu Yuntian, dan Huachi menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat. Juara Raja, Paman Lu, Bibi Lu, tolong hilangkan formalitasnya. Ayo teman-teman, silakan duduk. Huachi buru-buru menyambut mereka dan membantu Lu Ming dan 2 orang lainnya berdiri. Lalu, dia duduk di samping mereka bertiga. Itu adalah kursi yang paling dekat dengannya. Pemimpin sekte-sekte pedang mistik telah tiba. Penguasa lembah-lembah awan merah telah tiba. Segera setelah itu, Lin Sui dan Ling Potian memimpin beberapa tetua berjubah emas dan beberapa elit muda ke arena. Semua orang pertama-tama memberi penghormatan kepada Huachi, lalu memberikan hadiah ucapan selamat. Setelah itu, beberapa kekuatan kecil dari Kekaisaran Matahari Terik juga mengirim orang untuk menyambut kaisar baru dan memberikan hadiah mereka. Penguasa besar prefektur Matahari Kekaisaran Zhao telah tiba. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras membungkam seluruh tempat. Penguasa prefektur Matahari Agung, Lin Sui, Ling Potian, dan yang lainnya terkejut. Di sisi lain, ekspresi Lu Ming dingin. Dikatakan bahwa Tuan Rumah Besar Matahari adalah salah satu dari 2 raja di Kekaisaran Darah Zhao dan telah hidup selama ratusan tahun. Di luar alun-alun, seorang lelaki tua berjubah matahari masuk bersama puluhan lelaki tua dan lelaki kekar lainnya. Jin Yang, penguasa prefektur Matahari Agung, memberikan penghormatan kepada Kaisar Matahari baru yang terik. Dan EBSCP, Guru Agung Prefektur Matahari memimpin kelompok itu dan membungkuk kepada Huachi, lalu menoleh ke Lu Ming. Rumah matahari yang bagus, hehe, aku bahkan belum pergi mencarimu, dan kamu sudah datang kepadaku. Lu Ming berdiri perlahan,
aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Juara Raja, itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Dan EBSP, wajah Master Grid Sun Prefektur berubah dan dia berteriak. Oh, sebuah kesalahpahaman. 100.000 tentara matahari yang kuat di rumah matahari besar Anda sedang menyerang kekaisaran matahari yang terik. Apakah ini juga salah paham? Lu Ming mencibir. Juara Raja, itu salah paham. Saya sedang mengasingkan diri saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi. Itu semua karena bawahanku tersihir. Segera setelah saya keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, saya membunuh Panglima tertinggi Legiun Matahari. Hari ini, saya di sini untuk meminta maaf kepada Sang Juara Raja dan kalian semua. Dan EBSP, Tuan Gridsun Mansion dengan cepat menjelaskan. Dia benar-benar jujur dan tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki seorang raja. Semua orang tahu di dalam hati bahwa ini semua karena Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, Guru Agung Prefektur Matahari tidak akan datang untuk memberi selamat kepada Huachi. Bahkan jika dia datang, dia akan datang ke sini untuk membalas dendam 100.000 Legiun Matahari. Namun, karena Lu Ming, pihak lain tidak berani mengatakan apapun tentang kematian Legiun 100.000 Matahari. Sebaliknya, dia datang untuk meminta maaf dengan menyedihkan. Dan EBSP, setelah mengatakan itu, penguasa besar Prefektur Matahari melambaikan tangannya dan banyak kotak muncul di tanah. Di dalam kotak itu terdapat berbagai macam senjata roh, pil, dan bahan pandai besi. Dan semuanya bermutu tinggi, banyak di antaranya berada di level 4. Juara Raja, ini hadiah kecil dariku. Mohon diterima. Tuan Besar Prefektur Matahari tertawa. Dia memang sangat takut. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh banyak raja dalam satu pertempuran, yang membuat hatinya bergetar. Dia takut jika Lu Ming pergi ke Gridsun Mansion dengan marah, dia akan tamat. Dia hanyalah raja bela diri tingkat pertama dan mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Tuan rumah dari Gridsun Manor tersenyum meminta maaf dan menatap Lu Ming dengan mata penuh semangat. Hal ini membuat orang lain di lapangan merasakan segudang emosi. Di masa lalu, penguasa besar Prefektur Matahari adalah sosok legendaris yang berada di ketinggian dan memandang rendah semua orang. Mereka ingin melihatnya, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Sekarang, orang seperti itu seperti junior di depan Lu Ming. Dia tersenyum hati-hati. Hal ini membuat mereka merasa aneh. Beberapa anak muda begitu bersemangat hingga gemetar. Mereka mengepalkan tangan dan berteriak dalam hati, seperti inilah seharusnya seorang seniman bela diri sejati. Di masa depan, aku akan seperti ini juga, supaya aku tidak hidup sia-sia. Lu Ming tidak langsung menjawab. Dia memejamkan mata dan tampak berpikir keras. Master Agung Prefektur Matahari hanya melihat, tidak berani bersuara. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya dan berkata, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kerajaan matahari terbakar. Aku tidak akan menentangmu. Tapi ingat, jika kamu berani menyinggung kerajaan matahari terbakar lagi, aku secara pribadi akan merobohkan rumah besar matahari hingga rata dengan tanah. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dan EBSP, penguasa rumah matahari besar dan para petinggi rumah matahari besar lainnya berkeringat dingin dan hati mereka menjadi dingin. Terima kasih, Juara Raja. Dan EBSP, orang-orang dari Gridsun Mansion menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih padanya. Kamu seorang tamu, duduklah. Lu Ming melambaikan tangannya. Dan EBSP, orang-orang dari Gridsun Mansion merasa seperti mereka telah diberikan amnesti dan menghela nafas lega. Mereka duduk. Malam Raja Bulan dari Kekaisaran 9 Malam telah tiba. Saat ini, teriakan nyaring terdengar. Seluruh tempat kembali sunyi. Raja Bulan Malam dari Kekaisaran 9 Malam juga merupakan ahli alam Raja bela diri yang namanya mengguncang 36 negara Kaisar Yun. Dia adalah ahli nomor 1 di Kekaisaran 9 Malam. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan datang. Huachi, Lin Sui, dan yang lainnya sangat gembira saat mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus masuk bersama sekelompok orang. Haha, Ye Yue mengucapkan selamat kepada Kaisar Matahari Terik yang baru atas kenaikan tahtanya. Salam, Raja Juara. Malam Raja Bulan membungkuk sedikit pada Huachi, lalu dengan sungguh-sungguh kepada Lu Ming. Semua orang tahu bahwa Malam Raja Bulan datang untuk Lu Ming.
Silakan duduk, Raja Bulan Malam. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata. Master Sekte dari Sekte tidak bisa kembali telah tiba. Pemimpin agung-agung dari Sekte Riang telah tiba. Raja Jin Kue telah tiba. Setelah itu, teriakan keras terdengar. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Ini karena orang-orang yang datang semuanya adalah penguasa dari 36 negara Kaisar Yun. Mereka semua ahli dalam bidang bela diri raja. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi di 36 negara Kaisar Yun. Mereka semua adalah orang-orang perkasa yang legendaris. Biasanya, mereka sulit ditangkap, tapi sekarang, mereka benar-benar datang ke sini bersama-sama. Akhirnya, di pegunungan Yundi, hampir semua raja dari 8 kerajaan menengah telah tiba. Totalnya ada 15 orang. Kita harus tahu bahwa ada kurang dari 20 raja di 36 negara Kaisar Yun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tingkatan raja telah tiba. Semua orang dari kerajaan Matahari Terbakar sangat bersemangat. Ini adalah suatu kehormatan dan kehormatan ini dibawa oleh Lu Ming. Semua orang tahu bahwa para ahli ini ada di sini untuk Lu Ming. Tingkat raja yang belum genap 20 tahun terlalu mengejutkan. Masa depannya tidak terbatas, jadi mereka tentu saja harus menjilatnya sesegera mungkin dan berteman dengannya. Ketika Lu Ming menjadi lebih kuat di masa depan, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berteman dengannya meskipun mereka menginginkannya.